Shalom Bapak Ibu pejabat yang Tuhan kasihi. Saya percaya meskipun kita dalam masa pandemi ini, kita ada tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan sehat, dan Tuhan tetap terus menyertai hidup kita. Tidak terasa kita sudah masuki bulan Desember, dan kita bersyukur kita bisa melewati bulan demi bulan sehingga sekarang kita ada di bulan Desember. Dan secara khusus di bulan Desember ini ngeteh ngobrol teologi kita akan diisi dengan edisi-edisi khusus, dan saya percaya edisi-edisi khusus itu tetap memberkati kita. Untuk itu terus saksikan ngeteh, dan ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu pejabat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, para hamba Tuhan, keluarga yang berbahagia, khususnya bagi Anda yang bernaung di bawah naungan Gereja Baptis Indonesia, terlebih lagi GBI Jakarta. Kita bertemu lagi dalam ngeteh ngobrol teologi, tapi ini edisi khusus, yaitu edisi Natal bersama orang-orang yang menurut saya ini luar biasa. Sesuatu yang dilegasikan, sesuatu yang diwariskan, dan mereka berusaha untuk memastikan bahwa legacy itu tidak menjadi hal yang sia-sia. Mereka menghimpun satu keluarga baru, satu komunitas, satu wadah yang menurut saya ini layak untuk diperbincangkan, bahkan layak untuk diinformasikan supaya semakin banyak yang masuk. Siapa sih yang saya bahas hari ini? Bersama Pak Burmintat, sahabat saya. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengenal beliau. Beliau adalah gembala sidang, hamba Tuhan luar biasa, salah satu di Departemen Pengajaran Teologi ya Pak ya? Bidang teologi BPD di Jakarta. Nah, dua pribadi di tengah-tengah kami adalah Kak Hans Metis Cahyadi dan juga Kak Esra Julius Budiawan. Budiono. Oh Budiono. Mohon maaf. Oke, Budiono. Silakan boleh dibuka maskernya. Iya. Tiga nama aku pakai di sini. Sama kayak saya. Saya. Oke, sebelum kita ngobrol kita ngeteh dulu ya. Iya. Kita ngeteh dulu, yuk. Ini Boleh. bukan properti, ini benar-benar bisa diminum. Puji Tuhan. Dan yang pastinya Bapak Ibu sekalian, para hamba Tuhan yang berbahagia, WA sudah dibuka juga seperti biasa dalam 0812 1047 3665 berkaitan dengan ini. Yang pertama, saya ke Kak Hans dulu. Kak Hans, pahat. Kenapa dikatakan pahat? Apakah semua punya hobi seni memahat atau bagaimana? Sebenarnya pahat itu singkatan. Ya. Ya, jadi pahat itu adalah persekutuan anak-anak hamba Tuhan. Persekutuan anak-anak hamba Tuhan. Ya, dalam hal ini berarti kita di bawah GBI ya. Berarti persekutuan anak-anak hamba Tuhan di GBI. Apakah ini hanya sebatas dari komsel-komsel saja atau ini sebenarnya terorganisir secara resmi bagian dari struktur organisasi GBI? Secara resmi, Pak. Karena kenapa saya bilang secara resmi? Karena kami ini pahat ini berada di DPA GBI. Ya, di bawah Ketua 3 Bidang Penunjang, Biro Penunjang. Biro Penunjang. Iya. Jadi salah satu dari 6 biro yang ada di Departemen Pemuda Anak. Betul. Sudah berapa lama berdiri pahat ini? Kalau pahat sendiri kita sudah ada dari tahun 2003. Jadi 2003 itu pertama kali retret pahat dibuat. Jadi itu waktu itu pada saat Pak Rubin Adi sebagai ketua DPA-nya. Ya. Jadi dicetuskanlah di tanggal 23 dan 25 Juni 2003 itu pertama kali dibuat retret pahat pertama kali di Tower of Blessing. Oke. Di Tower of Blessing itu tepatnya di daerah Jawa Barat, Cipanas. Ya, jadi di situ kita dikumpulin anak-anak pahat, anak-anak pendeta semua. Saya ingat tuh waktu itu Papa waktu pas bilang saya, "Hans, ayo ikut retret." Retret apa lagi nih? Retret pahat, apa tuh pahat? Anak-anak pendeta semua pokoknya lah, gitu kan. Aduh, terus saya pikir, waduh ini anak-anak pendeta semua kayak apa? Ya gitu kan, kita jadi ketemu semua. Emang kayak apa sih anak pendeta? Coba kita mau tanya kayak apa sih anak pendeta? Saya serang kayak apa anak pendeta itu sebenarnya? Ayo. Kayak manusia biasa aja sih. Gimana? Masa dia punya kekuatan sendiri kan nggak mungkin. Oh ini jawabannya sudah jawaban nama Tuhan banget. Kekuatan sendiri nggak mungkin. Tapi sebentar sebelum ke pahat, Pak Burmintat paling besar, mohon maaf, mohon izin. Putranya usia? Putri. Usia 21. Apa yang Pak Burmintat lihat dari seorang anak hamba Tuhan dari si Pak Burmintat? Seorang Tuhan memang ya, mereka jangan dibebani dengan sebuah psikologis bahwa maaf itu mesti begini, jangan. Tapi kalau menurut saya itu mereka harus diberi super semangat, karena bagaimana juga hidup manusia kan person to person, kan?
kepribadiannya hubungan dengan Tuhan. Jadi mereka haruslah didorong untuk memenuhi panggilan Tuhan. Gitu. Saya mau tanya nih, dari Pak Peminta saya mau tanya ke Kak Hans. Honestly ya, jujur-jujur saja. Kita apalagi hamba Tuhan nggak boleh bohong. Oh itu dosa. Tapi begini, saya rasa Pak pasti ada satu value yang sangat-sangat luhur akhirnya, sehingga sampai hari ini berarti sudah 2003 sampai 17 tahun. 17 tahun. Dan Kak Hans sebagai ketua, sudah berapa lama jadi ketua? Saya menjabat sebelum saya di Biro Penunjang untuk Pahat ini, saya sempat menjadi ketua Pahat untuk wilayah DKI terlebih dahulu. Oke, jadi ini sekarang ketua tingkat nasional? Iya, saya sekarang tingkat nasional. Ada berapa daerah di Indonesia ini? Sekarang ini kalau Pahat sudah hampir semua daerah, sekitar ada hampir 30 daerah sudah ada Pahat. Apakah juga menemukan panggilan atau sebenarnya mengalami beban psikologis seperti Pak Peminta? Karena kan tadi ini dari sisi jujur nih bahwa sebenarnya sih jangan diberikan beban psikologis bahwa hamba harus begini-begini. Apakah itu juga terbersit di benak Kak Hans? Puji Tuhan sih, selama saya menjadi anak hamba Tuhan, anak gembala, ya ini Papa tidak pernah saya harus jadi gembala, saya harus jadi pendeta, tidak pernah seperti itu sih. Tapi memang secara psikologis untuk di daerah sekolah, pergaulan itu kena banget dampaknya. Seperti apa boleh diceritakan? Jadi sedikit curhat aja nih ya. Ya sedikit curhat. Jadi satu hal yang saya nggak pernah lupa dari masa saya waktu saya masih sekolah itu, jadi waktu itu saya masih SMA gitu kan. Oh saya mundur dulu ya ke SD dulu. Jadi saya mengalami beberapa hal. Di SD itu dulu waktu pas papa saya memutuskan jadi seorang pendeta, waktu teman-teman saya di sekolah tahu nih, wah ini anak pendeta, itu langsung ada gap. Saya langsung seperti dipisahkan, Pak. Kak Hans tidak memisahkan diri, tapi justru itu malah jadi memisahkan. Betul. Kak Hans dari saya jadi dipisahkan dengan begini, wah, ada anak pendeta, wah nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Entar dosa, entar ini, nggak boleh. Justru malah jadi lebih ke arah sedikit bully juga ya. Ada mungkin kalau zaman sekarang dibilang bully kali ya, gitu. Nah, terus lalu pindah ke SMA, saya ini nggak bakal lupa ini kejadian ini sampai sekarang. Tapi saya sudah mengampuni, gitu. Saya sudah menerima. Jadi waktu itu saya ingat sekali di kantin sekolah saya makan nasi sama Indomie. Itu kan di kantin kan tuh makanan favorit anak-anak sekolah kan Indomie, pakai nasi. Wah itu udah enak banget, the best. Gitu kan. Saya makan dengan enak, terus sama teman-teman gitu kan. Nah, besoknya saya makan lagi hal yang sama, nasi sama Indomie. Gitu. Terus tapi kali ini saya tambahin satu menunya, telur. Wih, begitu mereka lihat, wih sekarang hebat lu bisa pakai telur. Ini pasti uang persembahan. Uang pasti ngambil dari uang persembahan jemaat. Sakit loh di sini. Banget. Jujur itu banget, sakit banget. Saya rasa loh, kok begini banget gitu kan sampai kalau bercanda ya nggak segitu juga. Iya, gitu kan. Saya ingat ini satu kali saya pernah dikasih handphone sama mama itu tipe paling jadul. Jadi pada saat itu handphone Nokia itu udah keluar semua yang baru-baru. Terus saya kasih handphone yang masih ada antenanya. Saya bawa ke sekolah. Saya dengan bangga punya handphone itu. Lalu teman saya lihat, teman saya bilang, wah ini pasti hasil perpuluhan jemaat. Sakit gitu, sampai segitunya. Jadi just info aja sebagai buat bapak-bapak yang mendengar, ya agak diperhatikan juga kondisi psikologis anak-anaknya di sekolahnya juga. Karena nggak cuma itu doang, ngalami banyak sih saya sebenarnya. Apalagi yang paling walaupun kan sudah mengampuni, tapi ada hal apa lagi yang secara real and fact itu terjadi untuk kategori anak hamba Tuhan? Saya pernah kejadian nonton bioskop Pak, ngantri tiket, lalu ada ketemu seseorang yang kenal, lalu tiba-tiba dia tepuk saya di belakang, Hans ya? Kaget saya juga ya, iya Pak, gitu kan. Ngapain di sini? Nonton bioskop? Kok anak pendeta nonton bioskop? Saya cuma bengong. Terus dalam hati saya, emang nggak boleh ya anak pendeta nonton bioskop? Sampai segitu. Rambut Pak, saya dulu waktu kecil tuh sering rambut yang spike. Iya. Ya yang zaman spike ya. Iya. Dibilang itu rambut setan. Yang berdiri itu lah ya model. Rambutnya tidak mencerminkan anak pendeta. Saya pakai jeans, dibilang anak pendeta kok pakai jeans? Mesti pakai celana bahan dong. SMA Pak. Iya. Masa pakai celana bahan kemana-mana? Kan kita cupu, ya kan? Nah itu sebenarnya yang terjadi ya. Apa pernah nggak mengalami satu posisi akhirnya seperti terhimpit? Kok gini salah, gitu salah, dan akhirnya mohon maaf, kayaknya salah dia keputusan Papa nih menjadi hamba Tuhan. Pernah nggak terbesit seperti itu? Pernah Pak. Pernah banget.
Saya ingat banget kok dulu ini waktu itu pas tetet pahat itu ya. Waktu tetet pahat ini juga karena kita semua anak-anak pendeta semua yang hadir waktu itu di sesinya Om Rubin. Saya ingat di sesinya Om Rubin, terus Om Rubin cuma tanya siapa di sini yang saya mewakili bapak-bapak di sini, siapa anak-anak yang merasa kepahitan dengan orang tuanya sebagai hamba Tuhan. Semua yang hadir anak-anak Pat angkat tangan. Sorry, ini saya merinding. Itu ada berapa orang yang hadir? Wah, waktu itu pertama kali Pak Mak udah ada sekitar 80 orang kalau nggak salah. Jadi semua Mosli atau semua angkat tangan? Semua angkat tangan. Bentar, saya tunda dulu sebentar. Pak Bun minta, mohon maaf sebenarnya. Apa yang menjadi persoalan sebenarnya sih di dalam diri seorang anak ketika ada himpitan-himpitan seperti itu? Apakah memang itu lazim dirasakan oleh semua anak-anak hamba Tuhan? Kalau dari pengalaman Pak Bun minta sendiri, kira-kira bagaimana? Kalau dari saya lihat anak saya belum pernah ini. Karena secara pribadi saya biasanya gini. Kan kita harus kasih tahu mereka bahwa panggilan jadi hamba itu panggilan yang paling mulia. Itu yang the best. Kita ukur apapun, mengabdi siapa yang paling mulia? Mengabdi sama Tuhan. Betul. Itu panggilan yang paling mulia di dunia ini. Apapun jabatan kita, suatu hari akan berhenti. Tapi kalau Pak Bun sampaikan gini, saya jadi mau terharu juga loh. Saya setuju bahwa panggilan paling mulia itu sebenarnya adalah yang paling hamba kita Tuhan. mengadu sama Tuhan. Memang kita nggak bisa menepis ya, ada orang seperti membuli anak-anak kita atau memberi tekanan pressure. Tapi kalau anak-anak memiliki mental bahwa saya bangga karena papa saya mengabdi sama Tuhan. Nah, sebentar Pak Bun minta pernah nggak ngalamin bully ketika Pak Bun minta dulu belum hamba Tuhan jadi hamba Tuhan? Berhubung karena saya bukan dari tadi kan saya bukan dari bukan latar belakang hamba Tuhan, bukan Kristen juga malahan. Bukan Kristen. Saya nggak pernah. Ketika memutuskan jadi hamba Tuhan, apakah ada satu gesekan-gesekan sosial juga? Ada, tapi bagi saya itu nggak masalah karena saya memahami bahwa pelayanan apa yang paling mulia? Mengabdi sama Tuhan. Paling mulia itu. Jadi kalau anak-anak kita dorong, temukan panggilanmu, genapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yang paling tinggi itu panggilan Tuhan itu sebenarnya. Jadi kalau kita anak-anak kita ada pressure dari masyarakat itu ya bagian dari kemuliaan itu sebenarnya. Oke, bagian dari kemuliaan. Makasih Pak Minta. Apa yang rata-rata ketika mereka angkat tangan itu rata-rata tuh di poin apa sih? Apakah di poin perlakuan secara tidak semestinya atau ada poin lain yang membuat semua saudara-saudari di Pahat itu di sesi itu waktu itu angkat tangan? Jadi kalau saya secara pribadi waktu itu karena mungkin saya rasa penolakan ya Pak. Karena saya sangat yakin semua orang tua para hamba Tuhan pasti akan mengedukasi anak-anaknya dengan yang terbaik. Saya yakin itu karena saya juga punya anak, saya juga mengedukasi anak saya dan saya memang belajar dari yang sudah berpengalaman seperti sahabat saya Pak Bintan, apa semua testimoni dan semua saya baca-baca semua. Termasuk ketika jujur saja Bapak Ibu saya melihat Pahat itu saya merasa wah, anak hamba Tuhan punya perhimpunan, punya kumpulan. Kalau bisa bertahan sampai sekarang, berarti ada poin value-nya yang baik sekali. Tapi kalau kita bicara efek di lapangan, himpitan apa maksudnya yang menjadi persoalan itu apa? Kalau untuk anak-anak yang baru ya, biasa yang kami temui itu problemnya sama. Hampir semua anak pendeta yang kami temui yang curhat ke kami itu sama. Satu, mereka merasa ada kok begini banget ya jadi anak pendeta, kok kayaknya nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, terlalu banyak tuntutan yang sebenarnya mestinya belum saatnya gitu. Terkadang tuntutan terlalu tinggi gitu kan. Wah, terutama mohon maaf kalau misalkan di gereja mungkin jemaat melihatnya seperti apa gitu. Wah, pokoknya kita telat 1 menit pun dibilang, wah, anak pendeta kok datang terlambat. Nah itu kan sebenarnya kan agak gimana gitu ya kalau di kami ya. Bukan hal yang prinsipil. Iya betul kayak begitu. Atau sebenarnya banyak sih Pak nanti, termasuk nanti cara pemilihan untuk pasangan hidup itu banyak dikoreksi juga loh. Banyak orang ya kali. Saya pernah dulu nih tapi nggak apa saya ngomong aja ya. Dulu istri saya yang sekarang jadi istri saya, pacar saya, dia memang orangnya pendiam. Jadi bukannya orang yang sombong ya, emang dia pendiam sekali gitu kan. Dia duduk, dia kalau ke gereja cuma duduk gitu kan. Memang dia orangnya pendiam sekali gitu ya. Jadi kalau kita mesti mulai dulu untuk ngomong sama dia. Karena memang ada orang seperti itu. Betul. Nah itu kali waktu saya pertama kali ajak dia ke gereja, besokannya sudah ada omongan. Ih calonnya kan sombong, nggak mau bersosialisasi.
Oh, ini saya akan tanya ke Pak Bun gitu. Jadi pengalaman sebagai gembala lebih senior dari saya nih. Beliau pasti nggak ngadepin polemik riak sepertinya, riak-riak ya di jemaat. Kak Ezra, Iya. apakah sama juga mengalami seperti Kak Hans? Iya sama, siklusnya seperti itu. Apa ya? Seperti apa? Boleh cerita nggak? Ya, Bukan menceritakan kejelekan Iya. orang nggak, tapi ini Iya. satu testimoni yang harus bisa ya, diceritakan. ya mungkin paling gampang sih kayak kehidupan aku ya kayak sekolah kan zaman dulu. Itu benar yang Kohans bilang tuh hampir mirip sama aku. Aku kalau dia kan langsung frontal kan orang ngomong gitu. Iya. Kalau dia aku tuh ngedekat ya, maksudnya kayak ayo main-main gitu. Terus besokannya udah aku nggak ada temennya, udah nggak ada yang deketin. Jadi maksudnya hari ini main sama Kak Ezra, Besoknya besoknya udah sudah hilang. tidak. Hilang maksudnya rapture atau gimana? Nggak tahu tuh kan. Nggak tahu tuh bener-bener nggak ada di depan mataku tuh nggak ada. Iya. Ini Pak Andi. Mereka takut nanti papanya lapor ke Tuhan gitu. Oh. Iya. Karena dalam Kan Tuhan ya. bapaknya kan biro di surga, kan lapor nih. Itu sih. Kalau Pak Blominta melihat sebenarnya persoalannya apakah hanya di anak-anak atau juga ada case juga di para orang tua? Saya Dari pengalaman Pak saya lihat Blominta. dari umum dulu ya. Ini sebenarnya masyarakat kan menilai. Memang mereka itu sudah punya value yang tinggi dari para pelayan Tuhan. Kenapa tuh Pak? Karena memang kita pelayannya mulia kok. Hmm. Kita memang pelayannya mulia. Tuhan kita mulia. Jadi mereka memberikan nilai yang tinggi kepada kita sebenarnya. Cuma anak-anak mungkin ya karena satu sisi ya belum siap menerima. Kita maklumin ya. Tapi kalau kita membawa kepada anak kita tentang betapa mulianya jadi pelayan Tuhan ya. Jangan merasa ada tekanan, anggap sebagai kemuliaan. Kalau kita dianiaya karena kebenaran kan berbahagialah kita. Kalau kita nyolong, kalau kita bohong lalu orang bully kita, itu kesalahan kita, betul kan? Tapi kalau kita punya jabatan yang terhormat mulia dan orang memandangnya mulia, kenapa kita tidak berbangga? Berbanggalah. Jadi di pengertian Pak Bun ini, apakah akhirnya sekarang sudah sampai di pengertian sana di Pahat ini? Puji Tuhan, sampai detik ini ya kami yang kalau di Pahat yang udah, yang kalau kami bilang yang udah lama, udah senior di Pahat, kami sudah bisa menerima. Jadi memang waktu itu ada sesi-sesi yang namanya, makanya kalau kita bikin praktek selalu akan ada sesi tentang gambar diri. Karena di situ kita ditantang untuk menerima siapa kita, gitu kan? Apakah anak pendeta itu kutukan atau berkat? Nah, Karena imbasnya itu justru yang dimuliakan bapaknya, tapi anak-anaknya yang dijadikan sebagai barometer untuk ini kok kayak begini, berarti nggak bener nih, masa kok begini gitu ya, Iya. padahal nggak seperti itu. betul. Dan puji Tuhan sejauh sampai detik ini kami sudah bisa menerima semua. Bahkan kami bisa bangga. Kalau dulu ya Pak, dulu waktu saya sekolah, saya kalau tanya papamu kerja apa, saya nggak pernah bilang papa saya kerja pendeta. Boleh tahu kenapa? Karena saya takut saya dijauhin dan saya dimusuhi. Apa itu juga dialami Iya. oleh Kak Ezra dan juga teman-teman semua di Pahat juga mengalami hal itu. Mohon maaf, apakah itu karena pengaruh nama besar dan jabatan orang tua seseorang? Salah satunya bisa jadi itu Pak. Apakah di dalam Pahat itu adalah hanya, mohon maaf, apakah hanya segelintir yang termasuk kategori-kategori gereja besar atau punya nama, atau sebenarnya Pahat ini adalah katakan satu wadah yang memang terbuka untuk siapa saja? Pahat ini terbuka untuk siapa aja. Kami tidak pernah mendeskripsikan untuk ini hanya untuk gereja besar, dengan gereja kecil nggak boleh ikut, enggak. Tapi di kami ini, karena kami punya prinsip seperti ini, kami punya pegangan. Pahat ini adalah apa sih? Pahat ini adalah our home, second home. Second home. Jadi disinilah tempat anak-anak pendeta untuk kita ngobrol bareng, cerita bareng, share. Karena begini ya, kalau menurut saya Pahat itu kalau lebih segmented kalau untuk pembahasan-pembahasan yang lain. Kayak misalkan ada seminar A, seminar B. Nah kalau Pahat sendiri, seminar yang akan disampaikan untuk anak-anak Pahat berbeda dengan seminar yang akan disampaikan oleh anak-anak youth biasa. Bisa beri contohnya seperti apa? Ya, karena gini, contohnya dalam pasangan hidup, memilih pasangan hidup sebagai anak hamba Tuhan, itu pun beda, nggak bisa sembarangan. Karena nanti apa ya, kan jemaat atau orang-orang yang lain akan menilai. Bukan itu doang, bahkan nanti dalam pekerjaan pun, ya. Padahal nggak semua anak pendeta, anak gembala harus jadi pendeta atau gembala. Betul, tetapi esensial hamba Tuhan itu bisa jadi salah satu cara untuk memberikan bakti bahwa walaupun berkarir di bidang lain, tidak dalam pelayanan sebagaimana pastoral, tapi mereka tetap hamba Tuhan karena itulah panggilan mulia itu. Betul. Kalau saya berpikir, kalau saya tambahin sedikit Kak. Boleh? Kalau saya tambahin sedikit, ini sebenarnya DNA kami
Mau nggak mau DNA kami sudah mengalir sebagai seorang pelayan Tuhan karena dari papa mama kami. Jadi itu nggak akan bisa lari juga dari kehidupan kami. Gitu kan. Cuman memang ada yang terpanggil untuk jadi gembala, ada yang terpanggil untuk jadi pengajar. Kan masing-masing kita punya porsi beda-beda sendiri. Sesuai karunia-karunianya. Betul. Papa pernah ngomong gini sama saya. Ini saya juga gak bakal lupa. Ini waktu itu saya belum menikah. Jadi saya, Andris, adik saya nomor 2 dan Hizkia. Lalu ada waktu itu saya belum menikah. Ada Yanti dan ada Rani. Kita satu mobil. Terus di tengah jalan nggak ada angin apa-apa. Tiba-tiba Papa ngomong begini sambil mobil. Hans, Andris, Hizkia, di sini ada Yanti dan Rani, dengar baik-baik. Papa tidak akan meneruskan jabatan gembala kepada kalian untuk mengembalakan Geraha Pena. Kalau Papa tidak melihat kalian punya potensi sebagai gembala. Papa nggak mau berdosa di hadapan Tuhan. Jadi Papa lebih baik memberikan kepada orang lain meneruskan dibandingkan Papa kasih ke anak-anak Papa, tapi anak-anak Papa tidak bisa menjalankan dengan baik. Dan tidak pernah ada paksaan untuk Hans, kamu mesti anak pertama, kamu harus jadi gembala ya. Nggak ada. Anak pertama ya? Saya anak pertama, Pak. Nggak ada. Tidak ada paksaan. Dan ini terbukti. Kan adik saya sebagai wakil salah satu. Ya, dan sudah mengembalakan juga di cabang. Dan terus saya bagaimana? Saya nggak pernah punya rasa iri. Kenapa? Karena memang panggilan saya sebenarnya belum ke situ. Saya tidak bilang tidak ya, tapi saya bilang belum ke situ. Gitu. Dan itu yang saya sangat bangga ya, karena oke, baik. Jadi saya tidak pernah dituntut untuk seperti A, seperti B. Tapi memang dikasih kebebasan untuk memilih pelayanan apa yang saya lebih suka, yang saya bisa jalani dengan apa yang jadi passion saya. Oke, apakah Pak Hat itu kegiatannya terintegrasi juga dengan para orang tuanya ketika Pak Hat bertemu, orang tua juga bertemu, atau ini hanya khusus untuk anak-anak hamba Tuhan saja, orang tuanya tidak ada turut campur dalam perbincangan atau mungkin persiapan materi visi misi ke depan? Sejauh ini sih kami hanya anak-anaknya aja ya. Nah, bahkan aku thank you nih untuk Kak Andi udah nanya seperti ini. Bahkan dari sini saya bertitip nih ya untuk Bapak. Boleh dong sekali-sekali kita fellowship sama-sama dong antara orang tua dan anak-anak. Satu wadah sama-sama kita kumpul, ngobrol aja santai. Sekalian bangun link, sekalian bangun kebersamaan. Ya. Gitu. Karena itu belum pernah terjadi. Justru itu akan menghindari namanya gap atau kompetitif di antara hamba Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Karena saya percaya ini kan mau Natal ya Pak Bendinkat ya. Gereja Baptis Indonesia ada satu anugerah di usia yang 50 tahun sudah berkembang begitu luar biasa. Itu semua kan tuntunan Tuhan. Apalagi kita punya satu visi dan misi yang sangat mulia, yaitu menuntaskan amanat agung. Saya melihat Pak Hat ini sebenarnya adalah satu modal, satu bagian yang sangat penting menurut saya. Kalau setiap anak hamba Tuhan itu bisa terkumpul dan terorganisir dengan baik, secara kuat, ini menjadi satu trigger yang akan melontarkan satu peluru dan itu akan menghasilkan satu tembakan yang jitu sehingga tepat sasaran. Karena saya melihat setiap orang yang sudah tersakiti mampu bangkit adalah orang-orang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Betul? Lebih matang dari sebelumnya. Dan lebih mampu untuk menghadapi setiap tantangan. Lebih mampu berani mengatakan, oke, kita hadapi bersama. Karena sudah belajar dari situ. Betul ya? Betul. Karena dari matanya kan saya bisa melihat bahwa, dan itulah yang terjadi. Kak Ezra, apa yang menyebabkan Kak Ezra tuh bergabung di Pak Hat? Apakah diajak-ajak atau yaudah daripada nggak punya temen ya kan? Pergi ke Pak Hat aja deh. Paling nggak ada temen-temen yang senasib atau gitu? Atau memang Kak Ezra menemukan sesuatu? Sebenarnya ya itu aku nemuin sesuatu sih dari Pak Hat. Apa yang Anda temukan di? Salah satunya aku tuh satu cerita sama yang lain. Jadi kayak ya siklusnya sama, kayak misalkan aku ketemu sama teman sekolah, terus akhirnya mereka menjauh karena dia tahu aku anak pendeta gitu. Terus mereka juga kayak sharing gitu sih Kak. Misalkan di gereja kamu gimana, gereja aku gini gitu, kayak cerita-cerita. Dan mostly sih kayak kita saling menguatkan sih. Jadi benar-benar tuh kayak misalkan ada masalah, kita kadang-kadang suka sering fellowship, doa bareng gitu sih. Apa visi misi ke depan Pak Hat, Kak? Visi misi sih sebenarnya kami ingin menjadi rumah kedua ya untuk anak-anak hamba Tuhan seluruhnya. 2021 apa menjadi master plan Pak? Master plan Pak, baru saya berpikir kita akan lebih mengeratkan lagi hubungan kita karena memang apalagi dengan pandemi yang ada saat ini kan ya mungkin banyak sekali juga
anak-anak hamba Tuhan yang terkena dampaknya. Nah, kami bertujuan di tahun 2021 kami akan lebih lagi dekat, gitu kan. Kalau sudah diperbolehkan untuk kami bisa sharing, ketemu secara tatap muka, itu akan lebih baik. Dan nggak cuma sampai itu doang, kami mau saling bisa support satu dengan lain, gereja masing-masing yang lainnya ada. Nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri di mana Anda sebagai hamba Tuhan atau Anda sebagai anak-anak para hamba Tuhan ingin memberikan komen, silakan live komen di 0812 atau 0473605 atau live komen di bawah ini. Bagaimana caranya ketika di luar sana ingin bergabung dengan Pahat? Bisa hubungin Ezra ya. Ezra, silakan nomor teleponmu deh. Bisa hubungin aku di WA. Jadi nomor itu 0818 0814 7020. 0818 0814 0814 7020. 7020 atau nanti bisa juga Anda hubungi WA dari BPDGB Jakarta atau hubungi ke DPA. Betul. Bisa. GBDG Jakarta. Atau bisa langsung Instagram Pahat GBI. Nah, apa Instagramnya? Itu Pahat GBI. @pahatgbi. Pahat GBI. Nggak usah pakai pisah-pisah, @pahatgbi aja. Pahat GBI. Oke. Pahat GBI. Just for information Bapak Ibu sekalian juga saudara terkasih, Kak Hans ini adalah putra sulung dari Ketua BPD GBD Jakarta kita yang terkasih, itu Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, ya. Dan juga Kak Esra ini juga putra dari Ibu Bendera Perwil Timur Jakarta. Ibu Elia, Yulia. Ibu Yulia Bendahara Perwil Jakarta Timur. Perwil Jakarta Timur. Nah, jikalau Anda melihat bahwa ada satu kerinduan dari Kak Hans bahwa ternyata ada kerinduan juga bahwa setiap orang tua juga bisa berfellowship. Betul. Pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Kalau Kak Hans punya kerinduan seperti itu. Sebenarnya, Karena nggak mudah loh. Karena kalau kita bicara mengenai kegiatan hamba Tuhan pasti sibuk semuanya. Jikalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, apa yang akan dilakukan jikalau itu diizinkan terjadi? saya berharap dengan adanya fellowship nanti kita bisa, yang pertama nih, kita bisa saling menguatkan satu dengan lain. Yang kedua, tolong dihilangkan gap gereja besar dan gereja kecil, pendeta besar, pendeta kecil itu. Yang kedua, yang ketiga, supaya kita bisa saling terkoneksi satu dengan yang lain, saling mengenal. Oh, ini orang tuanya, oh ini anaknya. Kita bisa saling support. Mungkin ada dalam kemungkinan maka ada beberapa anak Pahat yang dari Pahat ini bahkan menemukan jodoh. Ada yang sekarang sudah menikah, sudah punya anak, ketemu di Pahat. Oke. Apa harapan Pahat di tahun 2021? Harapannya untuk Pahat yang pastinya kita lebih lagi bisa saling menguatkan, kita bisa lebih lagi melayani Tuhan bersama-sama. Karena kami rindu, Pak. Dulu tuh kami sering banget, hampir sebulan sekali kita pelayanan ke gereja-gereja. Jadi kita punya grup fellowship, kita sama-sama pelayanan lagi bareng. Karena enak banget Kak kalau pelayanan sama anak-anak pendeta. Dan langsung aja join di kita. Saya sebenarnya punya ini Kak, punya 7 manfaat bergabung dengan Pahat. Silakan. Yang pertama, dari 7 manfaatnya, yang pertama berkenalan dengan sesama anak hamba Tuhan GBI, sehingga kedepannya GBI menjadi rumah bersama bagi anak-anak hamba Tuhan. Yang kedua, mendapat komunitas yang homogen, dalam arti kata sesama anak-anak hamba Tuhan, sehingga anak-anak hamba Tuhan GBI tidak merasa sendirian sebagai anak-anak hamba Tuhan. Yang ketiga, mendapat komunitas yang positif dan membangun sehingga bisa saling menguatkan. Yang keempat, memperluas jaringan karena dapat berkenalan dengan anak-anak hamba Tuhan GBI lainnya, sehingga kedepannya pelayanan kita akan kuat karena ada jaringan yang luas. Yang kelima, mendapat komunitas yang steril, sehingga tidak ada kekhawatiran anak-anak hamba Tuhan GBI akan terkontaminasi dengan budaya buruk dunia. Yang keenam, mendapat komunitas yang bisa saling memperlengkapi, sehingga keahlian pelayanan dan keahlian lainnya dapat berkembang. Yang ketujuh, yang terakhir, mendapat komunitas yang kuat karena Pahat sudah teruji dan bertahan sejak tahun 2003. Wow. Itu manfaat. Kalau untuk menghubungi Kak Hans bisa menghubungi di mana? Bisa, kalau mau langsung WA ke saya juga boleh di 087 888 511 206. Saya ulang ya, 087 888 511 206. Sebelum saya konklusi ke Pak Domintat karena waktunya sudah di penghujung program ini, apa makna Natal? Saya kata Ezra dulu. Apa makna Natal bagimu sebagai anak hamba Tuhan sekarang setelah Anda bergabung di Pahat? Sekarang sih setelah aku bergabung ya. Makna Natal. Iya, jadi makna Natal itu
aku lebih ini sih, lebih memperhatikan orang gereja sih. Kalau dulu kan kayak ya bodo amat lah gitu, Biasa pokoknya ya, pelayanan lah biasa. It's very common lah, Iya, dari kecil sekarang- udah begini gitu loh. Iya benar. Tapi jadi berarti ada satu perhatian lebih, dan Iya, itu lebih perhatian tulus lebih. berarti, Iya. ada nilai ketulusan di sana ya. Ketulusan. Hans, Kalau saya makna hampir sama Natal sebenarnya. sebagai anak hamba Tuhan, Makna Natalnya, apalagi sebagai putra ketua BPD. kalau makna saya, Natal bagi saya nih, kita harus bisa lebih lagi pertama mendekatkan diri kepada Tuhan yang pastinya. Yang kedua, lebih menerima panggilan kita sebagai anak hamba Tuhan. Lalu ada lagi, kita bisa lebih mengasihi sesama kita, nggak cuma dalam gereja, nggak cuma dalam GBI, tapi di seluruh ya wilayah kita yang kita ada, lingkungan kita. Jadi kita bisa jadi terang bagi sekeliling kita. Jadi tidak ada kalau gabung PAHAT harus PDP, PDM, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada gitu. Pak Bun minta konklusinya, makna Natal dengan adanya PAHAT, dengan teknologi semakin berkembang, dengan tuntutan dan juga harapan yang besar bagi para orang tua sebagai hamba Tuhan, tapi juga disertai dengan pergumulan juga, tantangan yang besar sebagai anak-anak mereka sebagai anak hamba Tuhan. Konklusi Pak Bun minta Ya, kira-kira. kalau saya kan Di Natal. Natal ini kan yang tadi bicara Kak Estra ya, memperhatikan gereja. Ini kan makna Natal kita kan karena Tuhan sudah lahir untuk kita, ya kan? Baik, mari kita menggenapi kedatangan Tuhan untuk kita sehingga kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu. Dia lahir supaya kita bisa terlahir jadi warga kerajaan surga. Kan? Dia lahir jadi manusia supaya kita bisa lahir jadi keluarga Allah. Nah, mari kita penuhi panggilan itu, genapi. Amin. Nah, kemudian kedua adalah buat saya, tadi saya mengatakan dunia luar itu tuntutnya tinggi kepada anak-anak hamba Tuhan. Itu sebuah hal yang mulia sebenarnya. Jangan merasa itu sebuah pressure kepada anak hamba Tuhan. Ya. Itu sebuah hal yang mulia. Tapi bagi kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita juga harus mengedukasi anak-anak kita juga tentang nilai-nilai ini. Jangan terlalu meletakkan juga ekspektasi yang besar juga kepada anak-anak Iya, kita. memang mereka tidak mesti harus jadi pendeta. Tapi ajarlah mereka supaya penuhi panggilan mereka di hadapan Tuhan. Ajak mereka berdoa supaya Tuhan kasih tahu dong panggilan saya apa. Gitu. Biar mereka penuhi. Jadi sekalipun anak-anak mereka tidak menjadi penerus gereja, jangan patah arang gitu. Betul. Jangan merasa gagal gitu Tapi ya. yang penting kan semua orang harus mengabdi sama Tuhan. Itu esensinya kan. Semua orang harus mengabdi Nah, sama salah Tuhan. satu Saya setuju. mengabdi Tuhan itu jadi pendeta. Itu Ya. kan cuma salah satu. Betul. Betul. Jadi mereka di mana posisi mereka, apakah mereka jadi pengusaha nanti, disitulah mereka juga melayani dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Justru- Temukan panggilan Tuhan dalam Betul. hidup kita Justru itu akan malah mensupport pelayanan orang tuanya justru ya. Betul. Jadi bagaimana itu memperkuat dan pelayanan gitu, seperti itu ya. Tapi kita sekali lagi sebagai orang tua kita jangan menurunkan derajat yang ekspektasi orang tua terhadap anak kita seperti itu. Memang kan nilainya itu mulia kok, ya kan? Anak pendeta tidak boleh begini, tidak boleh nyontek. Itu sebuah hal yang baik. Cuma kalau anak kita nggak dipersiapkan jadi stres kan. Nah kita kasih tahu mereka, yang paling penting kalau buat saya pribadi, kalau saya di anak saya, mereka itu harus mengalami itu secara pribadi. Mereka harus mengalami itu secara pribadi. Kalau mereka mengalami Tuhan, mereka mengetahui apa panggilan Tuhan hidup mereka. Mereka tidak stres. Jadi Natal itu sebenarnya adalah bukan hanya sekedar momentum memperingati kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi justru ini adalah momentum di mana sebenarnya ada keluarga yang sebagai jawaban, yaitu second home tadi. Second home. Ya, itu juga keluarga juga. Betul. Disitulah jawabannya setiap anak hamba Tuhan. Mungkin bukan berarti orang tua tidak bisa memberikan jawaban. Ya. Tetapi ketika generasi yang berbeda dengan orang tua mereka saling bertemu dan saling sharing satu dengan yang lain dan mereka bertukar pengalaman, akhirnya jawabannya merujuk kepada satu hal, bahwa menjadi anak hamba Tuhan bukanlah kutuk tetapi berkat. Ya. Dan dengan bertemu dalam komunitas yang benar sebagai sama anak hamba Tuhan akan memudahkan gap antara besar dan kecil, tetapi justru akan saling membantu menemukan panggilan yang mulia, itu panggilan surgawi. Bukan berarti harus melakukan pelayanan pastoral yang sama seperti orang tua Anda, tetapi justru mendukung pelayanan pastoral orang tua Anda. Dan saya sangat percaya melalui media ngeteh ini, setiap anak hamba Tuhan bisa menghubungi PAHAT, menghubungi Pak Hans dan juga Kak Ezra, karena kami juga rindu tidak hanya anak-anaknya yang akan berfellowship, nanti juga akan ada fellowship para orang tuanya.
saya lagi bingung. Kira-kira istilahnya apa ya? Kalau anaknya aja paham, apa istilah untuk orang tua mereka? Palu. Bisa boleh Pak. Palu lebih gede dari pahat. Oke, saya Andi Hotel, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Sampai jumpa di edisi khusus Natal berikutnya, tentunya semakin menarik. Dan untuk para hamba Tuhan, bergabunglah ke Pahat dan pastikan diri Anda menjadi bagian dari rencana Tuhan yang mulia untuk menuntaskan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu pejabat GBI DKI yang Tuhan kasihi. Bersama dengan ini kami memberitahu bahwa tema Natal Gereja Bethel Indonesia yaitu diambil dari Injil Matius pasal pertama ayat 23, yaitu tentang Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Bersama dengan ini, saya atas nama Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia BPD GBI DKI Jakarta mengucapkan selamat Natal kepada seluruh pejabat GBI di DKI dan selamat menyongsong tahun baru, dan kita imani di tahun baru kita akan menikmati berkat-berkat baru yang Tuhan sudah sediakan melalui kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti edisi khusus ngeteh dari kami, dan harapan kami Bapak Ibu terus mendukung acara ngeteh kita dari BPD DKI dengan cara Bapak Ibu bisa komen ya dengan bebas, kemudian jangan lupa like dan juga subscribe, karena dengan demikian Bapak Ibu sudah mendukung program ngeteh kami, dan saya percaya ini bisa terus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.